KPK menetapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bagaimana mengusut aliran uang ini dengan tuntas? Betulkah ada sindikat pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3? Kita akan bahas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pakar hukum pidana Asmi Syaputra. Mas Yudi, Bang Asmi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Baik, saya ke Mas Yudi. Saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua KPK bagaimana konstruksi kasus yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tapi saya ingin ke Mas Yudi karena diduga kasus ini berlangsung sudah sejak 2019. Anda saat itu masih jadi penyidik KPK ya, Mas ya? Ya, masih. Oke, pernah mendengar tidak bau-baunya tentang dugaan sertifikasi K3 ini yang menjadi ladang uang di Kementerian Ketenagakerjaan? Jadi begini Mbak ya, korupsi itu kan adalah kejahatan yang tertutup. Nah, pada awalnya mereka mampu untuk menyembunyikan ya kejahatannya karena mereka ya bermain di ranah di antara mereka. Kemudian juga sistem pun melindungi mereka dan mereka pun juga menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan jasa. Kemudian dari pihak pengusahanya tersebut mau tidak mau suka tidak suka wajib membayar. Dan ketika pun kemudian kalau mereka mau melapor pada saat itu tentu mereka akan dipersulit. Sehingga Mbak dari 2019 sampai 2024 ya ini kan tidak terdeteksi karena mereka bermain di lingkungan mereka sendiri yang tertutup. Tapi kan kemudian ya lama-lama kasus korupsi itu kan begitu Mbak, pasti meninggalkan jejak, pasti ada kemudian ada orang yang melaporkan. Dari yang disampaikan itu kan bagaimana ada pelapor ya Mbak. Saya menduga pelapor ini adalah orang-orang yang merasa sudah jengah dengan kelakuan-kelakuan dari para pegawai dan pejabat di Kemenaketras yang integritasnya rendah ini. Ya, artinya kita lihat selama dari 2019 kan ada 81 miliar ya. Dengan 3 miliarnya mengalir ke wamen yang baru ini. Padahal dia baru menjabat 2 bulan ya, terimanya di sekitar di bulan Desember. Artinya bahwa mereka itu mainnya rapi Mbak. Tetapi tadi saya katakan serapi-rapinya bermain ya dalam teori kriminologi ya. Ikan busuk kalau ditaruh pun dia pasti akan berbau dan akhirnya kan ketahuan sekarang. Kita bisa melihat dari aset-asetnya aja kan mobil-mobil yang seharusnya dulu kan berbentuk ini ya Mbak ya uang ya kemudian sudah diberikan dibelikan aset-aset. Kemudian rekening-rekening penampungan. Saya menduga rekening-rekening penampungan ini dan tadi KPK juga men-spill ada PPATK. Berarti mereka sudah lebih canggih kejahatannya yaitu menggunakan ya rekening-rekening yang bukan rekening di atas nama mereka. Sebab kalau terdeteksinya kalau pakai nama mereka pasti sudah terdeteksi lama. Oleh karena itulah kemudian saya sepakat dengan KPK bahwa ini harus ditelusuri ya siapa saja yang menikmati uang ini. Karena saat ini yang tertangkap tangan kan adalah wamen. Ya tidak tertutup kemungkinan ya itu bisa ke atas ya kan bisa ke menterinya misalnya ataupun pejabat-pejabat sebelumnya. Karena sekali lagi kan ketika seorang deputi yang teknis itu juga terlibat ya kan salah satu tersangkanya kalau tidak salah deputi ya Mbak ya dirjen atau deputi gitu ya artinya ini tentu istilahnya mereka menjadi semacam mafia di tempat tersebut seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa memang ini saat itu ketika saya jadi penyidik ini tidak terdeteksi namun ya kemudian saat ini terdeteksi dan kita bisa melihat Mbak bahwa salah satu terdeteksinya adalah adanya kasus tenaga kerja asing. Ini yang menarik Mbak ya. Dulu kan KPK sudah menetapkan banyak juga tersangka kasus korupsinya. Tapi kok orang-orang ini tidak tiarap. Ini sangat menarik bagi saya. Dalam kasus-kasus di kementerian-kementerian lain yang saya tangani misalnya, bagaimana yang lain itu tiarap. Ini seolah-olah ya mereka ini kayak menantang KPK, bahkan memandang sebelah mata KPK atau jangan-jangan mereka menganggap KPK udah nangkep teman saya mungkin enggak. Mereka itu pertanyaan saya Mas Yudi. Modusnya sama. Itu pertanyaan saya Mas Yudi. Apakah kemudian dengan melihat ada 2 kasus yang tengah disidik KPK saat ini dan kasus ini tampaknya tidak tiarap seperti tadi Anda katakan, apakah kita bisa menguatkan begitu ya ada anggapan ada sindikat pemerasan tertentu yang memang saat ini bercokol gitu?
betul Mbak, ini adalah sindikat ya yang sudah bercokol lama ya, yang harus memang dipotong gitu kan, seperti ke sel kanker gitu ya. Kalau tidak, mereka akan melakukan ini tanpa peduli bahwa ada temennya di tempat lain yang ditindak dan lain sebagainya. Apalagi seperti mereka sudah kebiasaan yang kalau kita lihat Mbak ya. Jadi setiap saat ya mereka kemudian ya ketika ada yang mengurus ya mereka pasti akan melakukan pemerasan. Karena memang unik sekali Mbak ya, dari pasal yang digunakan oleh KPK. Memang jarang sekali KPK dalam kasus operasi tangkap tangan itu menetapkan tersangka itu dengan kasus pemerasan ya, pasal 12 kecil ya, Undang-Undang Tipikor. Kenapa pasal pemerasan? Artinya KPK menganggap perusahaan-perusahaan yang membayar ya, itu mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus membayar. Karena apa? Karena orang-orang ini ya mereka membuat sebagai berbagai macam cara supaya dipersulit. Sementara kita tahu ya K3 adalah kewajiban untuk mengurus pengadaan, misalnya mengurus suatu kegiatan perusahaan harus ada K3-nya. Kalau tidak bisa beroperasi atau tidak bisa memegang suatu proyek. Nah, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka kemudian harus membayar. Sementara di satu sisi sistem itu pun dibuat ribet Mbak. Ngapain antara perusahaan harus ada perusahaan kedua yang kemudian kan jadi tersangka juga mereka. Artinya ternyata perusahaan-perusahaan jasa K3 ini itu malah dijadikan sebagai layering ya untuk kemudian mengumpulkan uang dan kemudian nanti membagi-bagi hasil uang pemerasan kepada para pejabat di Kemenaker Trans. Seperti itu Mbak Elvira. Sekarang kita ke Bang Azmi. Kami mohon pencerahan Bang Azmi karena berbicara mengenai kasus ini diduga terjadi sejak tahun 2019, tapi kita melihat siapa yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak lain yang mungkin saja menjabat di periode 2019 sebelumnya? Ya, berarti kalau ini dilihat, Mbak, ada praktek curang di birokrasi. Jadi praktek curang birokrasi yang sudah lama, gitu kan? Apalagi tadi sudah disampaikan, ini kan bukan tentang gratifikasi, lebih condong kepada pemerasan. Apa yang dapat dalam hukum pidana dibilang pemerasan, orang sudah atau badan hukum katakanlah dalam kaitan dengan ini sudah memenuhi syarat, semua syarat dilengkapi, tapi bagi mereka selalu ada hambatan-hambatan dalam birokrasi. Akhirnya hambatan dalam birokrasi tadi ya bahasa kerennya itu kira-kira beginilah, sepanjang orang masih bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu loh. Gitu loh kira-kira. Jadi dia pakai moto yang begitu, sepanjang masih bisa dipersulit kenapa dipermudah ya Mas Yudi. Jadi saya kira untuk melihat pertanggungjawaban terhadap praktek curang birokrasi ini, berarti kan kita harus punya peta aktor dan peta terhadap rentang waktu gitu loh. Perlu kita telusuri lebih dalam kronologis rinci atau fakta, penstrukturan fakta dari kasus ini, terus jejaknya mungkin jejak fakta, jejak digital, terus korelasi waktu, terus saksi-saksi pendukung siapa yang bisa dapat untuk kita tarik. Ingat loh, pasal ini juga ditarik oleh KPK adalah pasal 55 loh. Ada pasal turut serta dan terhadap perkara-perkara praktek curang birokrasi ini kalau memang sudah terjadi lama, bukan berarti orang yang sudah tidak menjabat di situ tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Gitu kan. Jadi dapat saja. Jadi ini adalah sinyal untuk ya lagi-lagi kita berharap KPK berani menuntaskan persoalan ini sampai akarnya aja. Jangan lagi yang cuma dipotong di level 1 dan 2, tapi kira-kira ya memang harus menuntaskan perkara ini. Jadi coba cari kalau tadi alur uang ini siapa yang menerima, gitu loh. Terus melalui siapa, untuk apa, terus menjelaskannya itu pola titipannya seperti apa, gitu loh. Apakah tadi ada dicuci pihak ketiga atau menjelas apakah ada memang bendahara atau orang yang menerima tertentu. Saya kira ini relevansi-relevansi yang harus diletakkan gitu loh. Jadi orang memang harus berinvestasi, tapi kita kan kesel juga ya. Beliau yang kesannya sangat idealis, ingin memperjuangkan, tapi kok kenapa sikapnya begini juga? Ini kan sangat bertolak belakang gitu loh. Publik sampai seolah-olah terkecoh, ini wamen berpihak nih sama tenaga kerja. Tapi kok sama perusahaan kok melakukan pemerasan begini, ini sungguh sangat memalukan menurut saya. Sangat menyakiti hati masyarakat. Demikian. Baik, apalagi tadi ditambah fakta Desember 2024 diduga menerima aliran dana pelantikan Oktober. Jadi hanya dalam waktu singkat begitu ya, kemudian terjadi praktek kong kali kong, kemudian menerima suap ini. Tapi Bang Azmi, saya masih ke Anda terlebih dahulu.
Bagaimana mereka yang kemudian merasa menjadi korban karena tadi ya dipersulit atau bahkan tidak diluluskan, tidak diberikan sertifikasinya. Dari 275.000 sebenarnya untuk pengurusan menjadi 6 juta rupiah. Dan mau tidak mau akhirnya mereka ikut memberikan uang. Apakah kemudian dalam kasus ini mereka ditempatkan dalam posisi korban atau masuk dalam posisi apa? Tuh, pasti korban dong. Karena dia tidak ada punya pilihan lain. Kementerian katakanlah ini memang menjadi satu-satunya yang memberikan lembaga untuk itu. Kalau dia tidak mengeluarkan izin itu kan, sertifikasi itu, dia tidak bisa berusaha. Nah, orang tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya bisa seperti misalnya ada pilihan ke A atau ke B atau kementerian lain. Tapi ini adalah satu-satunya yang menjadi monopoli kewenangan untuk sertifikasi ini. Dengan range yang dia bilang 275 yang ditetapkan diumumkan, tapi yang kenyataannya hampir 20 kali lipat dengan angka 6 juta, jelas dong ini adalah pemerasan kan. Orang tidak punya pilihan lain gitu loh. Karena bagi masyarakat atau pelaku usaha merasa loh, saya sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tapi syarat-syarat yang ditentukan tadi kok masih dipersulit gitu loh. Hambatan-hambatan birokrasi masih pingpong sana, pingpong sini. Loh ujung-ujungnya rupanya motifnya uang. Kalau Anda kasih 6 juta ini bisa tembus. Nah ini yang menjadi menurut saya bukti ini adalah mereka perusahaan-perusahaan adalah korban pemerasan dari praktek curang birokrasi di kementerian tersebut. Dan artinya bagi mereka yang menjadi korban jangan khawatir, silahkan menjadi whistleblower, silahkan dilaporkan. Karena memang saat ini itu diperlukan untuk mengusut kasus ini secara lebih terang benderang. Saya sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi, menarik ketika kemudian Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa bersama dengan 1.000 perusahaan jasa K3 ini sudah tanda tangan fakta integritas. Apakah kemudian acara seremoni seperti ini efektif begitu Mas Yudi untuk menekan memitigasi praktek-praktek korup yang terjadi? Mbak, itu hanya formalitas, itu hanya gimmick karena semuanya tergantung pada integritas pribadi orang-orangnya. Justru jangan-jangan ketika pada menandatangani akte integritas, fakta integritas ya, kemudian komitmen untuk anti korupsi, anti suap, anti bribery ya, bisa jadi dalam hati mereka tertawa, terbahak-bahak gitu ya, karena mereka adalah pelakunya. Jadi satu rim pun ya, perumpamaan satu rim pun disuruh tanda tangan, mereka akan tanda tangan. Tetapi ya karena integritas mereka yang kemudian rusak ya, itu mereka kemudian bermain ya di bawah tanah ya, di ruang gelap untuk tadi melakukan pemerasan. Ini yang menarik ya, tadi benar pertanyaan Mbak Elvira. Kenapa para perusahaan-perusahaan ini baru teriak sekarang? Karena saya melihat korupsinya bisa jadi sudah keterlaluan. Apalagi sekarang kan iklim bisnis kan juga sedang turun gitu ya. Disuruh mereka kan gini, kalau membayar 275.000 yang halal gitu ya, yang sah, pasti kan akan masuk di dalam catatan rekening perusahaannya ya sebagai pengeluaran. Nah, bagaimana menumbuki yang sampai 6 juta itu kan nggak mungkin mereka tidak bermain manipulasi juga di perusahaannya, yang akhirnya kemudian ya mereka pun akhirnya mau tidak mau pasti memanipulasi laporan keuangan. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya bahwa orang-orang yang ada di kementerian dalam hal ini tentu kan masih ada yang berintegritas ya, tetapi melihat jumlah uang yang sangat banyak, bisa jadi ya banyak juga yang sudah menikmati uang tersebut. Apalagi kan ada uang rutin ya kan, ada seorang mendapat sebulan 50 juta ya kan, ada yang mendapat 100 juta misalnya. Nah, itu akan sangat sulit Mbak bagi saya kalau bisa ya, itu orang-orang yang dianggap nggak berintegritas di dalam unit kerja tersebut itu semua dipindahkan saja ya, itu dinonjolkan saja, termasuk mereka yang menerima aliran uang dari hasil tersebut. Kenapa Mbak? Karena tadi percuma ya berim-rim tanda tangan akta integritas kalau pada kenyataannya mereka kemudian bersama-sama. Karena Mbak, kasus ini pertama tidak akan terungkap kalau tidak cepat terungkap. Kenapa? Karena mereka membuat yang namanya circle di antara mereka. Kemudian sistem mereka yang handle. Kemudian juga mereka yang mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut ya, yang terkait dengan perusahaan apa namanya jasanya gitu ya. Dan di sini kemudian ada tawar menawar dan sebagainya, pasti ada itu ya. Kemudian muncullah harga 6 juta itu. Nah, 6 juta itu dikali berapa
ribu perusahaan kan udah banyak dan totalnya tadi kan 81 miliar ya. Artinya uang sebanyak itu selama bertahun-tahun pasti dinikmati karena ini berbeda dengan kerugian keuangan negara, Mbak. Kalau kerugian keuangan negara masih diperdebatkan berapa sebenarnya uang murninya yang dibagi-bagi. Tapi kalau ini udah murni nih 81 M dan kita saat ini baru melihat ya deretan uang ya kan hanya ratusan juta ya, kemudian juga deretan mobil itu kan mungkin 10 M pun nggak ada gitu Mbak ya. Nah ini sekarang harus kita cari nih, follow the money nih, kemana uang-uang yang lain. Dan saya berharap tadi benar kata Mbak Elvira ya, kalau perusahaan-perusahaan cukup Mbak untuk whistleblower sudah, ini udah ketangkap nih. Nah sekarang justru yang kita cari adalah whistleblower di antara para tersangka ini untuk menjadi justice kolaborator ya, untuk kemudian tadi membongkar ya siapa otaknya, siapa dalangnya dan sebagainya. Kalau saya melihat peran dari Pak Noel ini ya memang dia wamen nggak punya kewenangan ya, tapi dia tahu dan dia membiarkan. Ini kan bagi saya suatu hal yang luar biasa bagi seorang Bang Noel yang kita tahu sangat kritis, keras gitu kan, tapi ternyata membiarkan malah menerima uang. Itu kan walaupun menerima uangnya hanya 1 kali 3 M ya dari yang berhasil dibuktikan oleh KPK pada saat OT tersebut ya, namun setidaknya harusnya Bang Noel kan baru 2 bulan dia sudah paham peta-petanya dan lain sebagainya, dan saya duga bahwa memang ini adalah semacam upeti. Jadi sepertinya mafia ini seperti yang Mbak Eva sampaikan, mafia-mafia ini itu mereka sudah punya komitmen siapapun bosnya mereka akan menyetor dan akhirnya kan diterima. Andai kan waktu itu Bang Noel, ya kita bicara berandai lagi, 3M tersebut dilaporkan pada KPK, ya kan sebagai gratifikasi dan juga sebagai whistleblower, bisa jadi kasus ini udah terungkap dari sebelumnya. Tapi kan tidak, ya kan akhirnya sekarang baru ketahuan adanya OTT. Seperti itu Mbak Elvira. Oke Bang Asmi, kita berbicara mengenai sistem karena sistem sudah mulai dibangun tapi tampaknya masih bisa disiasati. Anda melihat bagaimana sistem kita dan celah-celah hukum ini kemudian dipermainkan saat ini? Iya, pasti. Ini kan namanya kejahatan birokrasi yang sistemik. Ini bahaya, lebih bahaya daripada maling itu, maling-maling yang di jalan atau pencopet di jalan gitu loh. Karena mereka ini adalah kejahatan birokrasi yang dikasih kekuasaan gitu loh. Kita bisa melihat tadi ada pola pembagian, ada pola setoran, ada pola peran dari setiap orang, ada hubungan antara pejabat. Dan tadi kan orang harus mutlak tergantung kepada pejabat tersebut atau kementerian tersebut. Jadi mau dibilang sistemnya sebersih apapun Mbak gitu loh. Tadi udah bilang ada fakta integritas, di atas kertas bersih, tapi di lapangannya kotor banget Mbak gitu loh. Ini kan sebenarnya kejahatan yang sangat sistematis, yang terus berlangsung lama. Ya saya kira presiden, khususnya Presiden Prabowo harus tegas untuk ini Mbak gitu loh. Memang harus, apalagi di cita beliau ingin memberantas ini gitu loh. Jadi sekali lagi kalau kita bilang oh sistemnya udah begini, ini sistemnya udah pakai online, ternyata sistemnya sudah bikin fakta integritas. Ya nyata-nyatanya di belakang daripada praktek kertas-kertas aja yang putih, tapi di belakang kenyataannya itu adalah sangat kotor sekali. Saya kira ini memang mau tidak mau harus ada reformasi birokrasi, terus pengusaha atau siapapun kepedulian daripada orang-orang sipil ini harus berani juga untuk mengungkapkan kebenaran, informasi, dan fakta gitu loh. Karena ternyata kayaknya korupsi itu adalah lawan kita sendiri, itu adalah penyelenggara negara itu sendiri Mbak. Ini mohon maaf gitu loh. Mungkin ada sebagian yang masih jujur, tapi yang dipakai kenapa sih seolah-olah mereka adalah kejahatan-kejahatan birokrasi yang sangat ya berkumpul, bergelombong gitu Mbak, untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Oke, ini yang menurut saya Mbak. Bang Asmi, ingatkan lagi publik ancaman pidana terutama bagi pejabat negara yang kemudian melakukan praktek-praktek suap seperti ini. Ini menjadi pelajaran catatan untuk ke depan kita tidak ingin hal seperti ini lagi-lagi terulang. Oh iya tentu, jadi siapapun pejabat penyelenggara negara hari ini ya kita berharaplah sewaktu kita bilang memang Indonesia kita cinta, hiduplah memang bangsa kita, bangunlah negara kita, tanah air kita gitu loh. Ya seharusnya kan itu, apalagi ada sumpah jabatan. Saya kira ini kan menjadi hal yang penting gitu loh. Kalau undang-undang kita sudah nggak kurang-kurangnya tindak pidana korupsi mencegah dari pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 12 sampai
yang tadi ada 12E huruf kecil, 12B gratifikasi, itu juga sudah memberikan ancaman-ancaman yang sangat serius gitu loh. Tapi ternyata mereka selalu ada cara dan pola untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Artinya hari ini apa gitu? Kedaulatan itu ada di rakyat gitu loh. Jadi mau tidak mau masyarakat sipil, media, ataupun kelompok-kelompok yang memang ingin melakukan kekritisan untuk meluruskan bangsa ini, ya mau nggak mau kita harus gitu loh. Jadi harus kita tolak ini. Karena kalau kita biarkan praktek-praktek curang dari birokrasi, lah mereka bilang kawasan anti calo, kawasan anti korupsi. Lah tapi nyata-nyatanya ini seolah-olah itu hanya kayak proyek pengadaan spanduk aja di kementerian itu segede-gede gaban gitu loh. Tapi nyatanya praktek curang terjadi di kementerian-kementerian itu gitu loh. Malah tadi Bang Yudi bilang kan dibikin praktek, dibikin fakta integritas, tapi nyata-nyatanya kok orangnya tidak berintegritas gitu loh. Di atas kertas bersih, di lapangan kotor gitu loh. Wah, ada cerita-cerita ini kan sangat memalukan. Jadi yuk para pejabat siapapun yang diberikan jabatan itu, yuk amanah. Bukannya kita ingin tercatat yang menjadi lebih baik, terbaik gitu loh. Rezeki tidak ada yang tertukar kalau itu memang gaji, honor, pendapatan yang memang sah, monggo itu Bapak dapat hak. Tapi kalau rampokan, rampasan, Anda itu jahat merampok negara gitu loh. Udah nyuri uang negara dari jabatan-jabatan saudara itu sangat tidak baik. Mungkin itu yang menjadi catatan saya, Pak. Baik, komitmen itu diperlukan tidak hanya pejabat negara, pengusaha dan masyarakat juga harus mengawal. Bang Azmi, terima kasih. Mas Yudi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu.